Bertemu lagi dengan saya Sifu Oktra. Kali ini saya kedatangan tamu, sahabat saya, sahib saya, Ustadz Jumadi. Beliau peruqyah. Jadi kita malam ini mau ngobrolin ruqyah, kesehatan dari sisi ruqyah. Tetapi yang akan kita bahas yaitu berkenaan dengan COVID-19 karena menurut para ahli ruqyah, COVID ini banyak terbukti bisa sembuh dengan ruqyah, Masya Allah. Nah ini kita akan ulik langsung dengan beliau. Sehat? Alhamdulillah. Nah, sehat ya Alhamdulillah. Jadi antum kan tahu sendiri ya, COVID ini lagi tenar. Jadi di mana-mana tiap hari kita ngomongin COVID, entah itu di TV, entah di WhatsApp, di media sosial, semua orang ngomongin COVID. Udah 2 bulan di Indonesia nggak selesai. Tapi faktanya semakin hari semakin kesini di negara kita itu bukannya makin selesai, malah makin tinggi grafiknya. Beda dengan negara-negara lain yang menurut data grafik yang kita lihat itu, beberapa negara seperti Singapura, Thailand, Hong Kong itu bahkan sudah mulai turun, benar-benar turun grafiknya. Mereka mungkin punya rahasia, teknik atau cara-cara mereka untuk menangani COVID yang belum kita lakukan di Indonesia. Tapi saya dengar dari beberapa media sosial maupun penuturan dari orang-orang yang pernah sembuh dari COVID itu, mereka sembuh dari COVID justru bukan dengan obat, justru bukan dengan penanganan medis, tapi dengan ruqyah. Apa benar begitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk tentang masalah COVID-19 atau corona itu memang Allahu alam. Tapi kalau dalam segi ilmu peruqyah untuk COVID-19 atau virus corona itu, kalau dalam segi ilmu peruqyah, bahwa teman-teman yang di lapangan telah membuktikan bahwa COVID-19 itu banyak ditemukan bahwa COVID-19 itu bisa disembuhkan karena ruqyah. Oh, Masya Allah ya. Ya, Allahu alam. Tapi dari teman-teman komunitas yang lain, itu membuktikan bahwa COVID-19 itu bisa di ruqyah mandiri. Tentunya kan kita kan stay home, jadi di ruqyah mandiri. Dan di grup peruqyah itu banyak bahwa COVID-19 itu sembuh dengan surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Masya Allah, dengan surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Dan itu dibaca mandiri. Dibaca mandiri, bukan dibacain sama peruqyahnya. Bukan, dibaca mandiri. Karena itu kan COVID, jadi kan pandemi, jadi harus stay home, jaga jarak. Jadi cukup di ruqyah mandiri dibaca surah Al-Baqarah full dan Ali Imran full. Jadi surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai terakhir full dibaca, dan Ali Imran 1 sampai terakhir juga dibaca full. Itu sekali baca atau sekali duduk atau gimana? Bisa dibaca ulang-ulang. Jadi kalau misalkan kita sehari nggak kuat dari Al-Baqarah 1 sampai 286, bisa kita misalkan sehari bisa 20 ayat. Oh, Masya Allah. Terus tambah lagi. Kalau sekali duduk punya juga. Itulah dasarnya surah Al-Baqarah sama Al Imran. Jadi Masya Allah. kalau pengobatan Rasulullah SAW itu nggak akan diragukan lagi buat umatnya. Karena apa? Allah sebelum menurunkan penyakitnya, pasti Allah menurunkan obatnya. Saya setuju sekali. Ya kan? Iya. Jadi kita harus akuin itu. Apalagi kita umatnya Rasulullah SAW. Masya Allah. Benar sahabat. Jadi ini malam ini benar-benar luar biasa ya. Jadi pesan kami kepada teman-teman yang terjangkiti COVID maupun yang belum. Jadi kira-kira kalau untuk pencegahan bagus juga dong berarti ya. Iya. Nah itu. Jadi yang belum terkena maka bisa memproteksi dirinya dengan Al-Baqarah dan Ali Imran. Makanya jangan pelit-pelit untuk membaca Al-Quran. Al-Baqarah dan Ali Imran, bukan 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat atau diambil-ambil potongannya, bukan, tetapi semua bagian dari Al-Baqarah dan Ali Imran itu. Nah berarti mereka yang udah kena ya harus rajin membaca Al-Baqarah dan Ali Imran ini, begitu ya. Masya Allah. Yang jelas lebih dekatkan diri kepada Allah. Ya kan, harus ya. Kalau bisa menjaga wudhunya. Ya, betul. Apalagi kita lagi sakit itu kan kita harus suci.
Kalau kita tuh lagi suci, di situ malaikat akan menungguin kita. Masya Allah, mantap. Nah, Allah ngasih penyakit, kasih solusinya dari Al-Quran, bukan dari mana-mana teman-teman. Dan ini wajib kita imani sebagai orang beriman, wajib kita untuk mengimaninya. Jadi selain itu begini, boleh nggak kita mempercayai omongannya orang-orang yang diruqyah? Jadi dia diruqyah, kemudian di situ ditanya tentang COVID, kemudian orang yang diruqyah itu yang dia kerasukan jin, dia bilang aku ini iblis, aku ini setan, COVID itu emang dariku. Dia berkata seperti itu, boleh nggak kita percaya itu? Kalau untuk saya pribadi, kalau waktu meruqyah ada pasien yang emang tuh kemasukan dajjal atau mungkin kemasukan setan yang bicara tentang COVID-19, bahwa COVID-19 tuh datangnya dari setan. Terus terang kalau saya pribadi, saya nggak pernah percaya sama hal itu. Kenapa? Setan tuh udah jelas dia tuh takabur pada Allah, ya kan, banyak ingkarnya, tukang bohong, ya kan, adu domba, itulah betul sifatnya jin. Jadi seorang peruqyah tuh kita tuh harus jeli bahwa omongan jin itu benar atau enggaknya. Boleh kita percayain, boleh kita percaya sama omongan dia, tapi harus ada buktinya dulu. Masya Allah. Tapi kalau cuman ngomong tentang corona, kalau kata senior saya tuh apa ya, setan itu gedebus. Gedebus. Masalah corona tuh gedebus. Kalau bahasa Indonesia tuh apa ya, gedebus itu bohong, tukang bohong gitu ya. Gitu kan, setan. Tukang bohong. Jadi kalau ada setan yang bisa bicara masalah corona atau mungkin penyakit itu, COVID-19, bahwa dari dia kita itu sebagai peruqyah atau mungkin orang awam yang belum mengetahuinya itu jangan 100% percaya. Termasuk dia mungkin ngomongin santet, aku ini santet ini kiriman dari si itu gimana? Nah, kalau ini kan masalah sihir. Jadi kalau masalah sihir, Rasulullah dulu pernah disihir sama orang Arab Badui, namanya Labid ibn Asom. Itu beliau diambil rambutnya dan rambutnya disemprotin ke dalam sumur namanya sumur Zarwan. Nah, di situ Rasulullah itu mempunyai firasat bahwa yang meruqyah tuh Labid ibn Asom, yang menyihir. Punya firasatnya kuat, termasuk kalau misalkan kita sendiri yang disihir, pasti kita punya firasat. Oh gitu, Masya Allah. Punya firasat kita tuh sangat kuat sekali. Kalau misalkan mungkin itu lewat dari mimpi, atau mungkin waktu kita tuh lagi sendirian, kita tuh terbayang-bayang sama muka dia, kok orang itu kok pernah merasa kayak menyihir saya, itu kan. Itu firasat yang sangat kuat. Tapi gitu ya? Sebagai orang yang biasa, kita jangan langsung percaya. Takutnya itu tipu daya setan. Tipu daya lagi, adu domba lagi. Beda sama Rasulullah. Kalau Rasulullah kan firasatnya pasti tepat. Betul. Karena itu kan beliau kan selalu didampingin sama malaikat Jibril. Jadi harus dipercayain kalau emang itu Rasulullah, kita harus percaya firasatnya kuat. Tapi kalau kita punya firasat tersebut, jangan langsung kita tuh percaya. Takutnya itu tipu daya setan. Masya Allah. Nah ini teman-teman, jadi mulai enak nih ngobrolin tentang ruqyah ya. Kapan-kapan mungkin kita perlu seminggu sekali bikin konten ruqyah sama Ustadz Jumadi nih. Insya Allah itu. Jadi intinya adalah obrolan kita malam ini sudah ada bukti-bukti yang dilakukan oleh para pasien ya, pasien COVID. Mereka meruqyah dirinya sendiri dengan surat Al-Baqarah dan Ali Imran, dan alhamdulillah sembuh. Tentunya sembuh itu atas pertolongan Allah, izin Allah. Atas izin Allah. Jadi kalaupun Allah tidak izinkan, ya mungkin tidak akan sembuh. Tetapi itu adalah sebuah perantara di mana bentuk ikhtiar kita. Adapun pasien sembuh dengan daun ini, dengan daun itu, dengan herbal ini, dengan herbal itu, dengan obat ini, dengan obat itu juga atas pertolongan dari Allah. Kan seperti itu. Intinya seperti itu. Jadi siapapun kita, kalau memang kita terserang penyakit ini, COVID ini, ingat bahwa Al-Baqarah dan Ali Imran bisa menjadi wasilah, mungkin seperti itu ya, untuk kesembuhan, dimana tidak hanya 1-2 orang yang membuktikan, sudah banyak saudara-saudara kita yang
membuktikannya. Masya Allah. Jadi memang luar biasa. Oleh karena itu mulai hari ini meskipun Ramadan sudah berlalu, rumah-rumah kita tidak boleh kita lupakan dari membaca Al-Quran. Tetap harus membaca Al-Quran, terutama Al-Baqarah dan Ali Imran untuk menghindari dari serangan COVID-19. Teman-teman kalau ada pertanyaan ataupun usulan kira-kira apa yang mau jadiin konten bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe supaya bisa dapat materi-materi baru dari kami. Itu dari saya, cukup ya? Insya Allah cukup. Insya Allah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.